Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulumihi wa ta'alaina min barakatihi wa amitana bi asrarihi amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Innama yudhakkaru bid-du'ai man yajuru alaihi al-ighfalu ayis sahwu bi ayyakuna indahu ghaflatun wa adamu ilmin bihalis sa'ili fayudzakiruhu bis-su'al. Sesungguhnya yang perlu diingatkan adalah orang yang lupa. Jadi yang perlu diingatkan adalah orang yang lupa. Isahmu bi ayyakuna indahu ghaflatun wa adamu ilmin bihalis sa'ili wa yudzakiruhu bis-su'ali. Artinya orang ini lupa dan tidak mengetahui keadaan orang yang meminta. Maka orang tersebut perlu diingatkan dengan cara dipinta. Ini masih ada hubungannya dengan kajian minggu kemarin, biar nyambung. Kemarin dijelaskan sebagian arifin itu enggak mau minta sama Allah karena sudah percaya penuh bahwa Allah itu pasti membagi. Karena percayanya itu sudah total sama Allah. I'timadan bikismati, sudah percaya atas pemberian Allah. Yang perlu diingatkan itu ya orang yang lupa. Kalau orang lupa perlu diingatkan dengan cara dipinta. Contohnya begini, ya. Si Ami ini punya utang sama saya, tapi nggak mau bayar, pura-pura lupa. Lah itu perlu saya minta, Mi mana uangnya? Udah lama kok nggak bayar-bayar. Oh ya lupa. Jadi yang perlu diingatkan itu hanya orang yang lupa. Diingatkan dengan cara apa? Dengan cara meminta, dengan cara dipinta. Dan yang perlu ditegur itu hanya orang yang teledor. Wa innama yunabbahu bimakna yudhakaru man yumkinu minhu al-igmal. Jadi yang perlu ditegur itu hanya orang yang teledor. Lah, kalau kita itu sudah percaya penuh bahwa Allah itu pasti membagi hak milik kita, kenapa kita kok pakai minta segala? Inilah yang dijadikan dasar kenapa sebagian orang-orang yang arif billah itu enggak mau minta sama Allah, karena sudah yakin, percayanya itu sudah total sama Allah. I'timadan bikismatihi, karena sudah berpegang teguh atas pemberian Allah. Enggak usah minta dikasih, kalau itu memang hak kita. Dan yang perlu ditegur itu orang yang teledor. Masa Allah lupa? Masa Allah teledor? Allah itu khabir, Allah itu maha waspada, Allah itu alim, Allah itu maha mengetahui. Makanya enggak usah minta pun pasti dikasih. Ai adamil i'tina'i bihalis sa'ili ma'a ilmi bihalihi. Jadi yang perlu ditegur hanya yang teledor. Ditegur dengan cara dipinta. Artinya orang ini tidak mengetahui kondisinya orang yang meminta. Lah, kalau Allah itu kan tahu. Makanya di saat kita berdoa itu munajatnya begini. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika katsir. Wahai zat yang tidak membutuhkan penjelasan dan keterangan, sungguh hajatku kepada engkau itu sangat banyak. Kita nggak usah minta itu disebut satu persatu detail, ya.
Misal jualan baju, ya Allah mudah-mudahan celanaku laku, rokku laku, bajuku laku, peciku laku. Enggak usah. Cukup ya Allah semoga jualanku laku. Atau lebih praktis lagi, ya Allah engkau tahu yang ku mau. Udah, selesai. Engkau tahu yang ku mau. Walihada bahada mustahilun Allah Ta'ala. Dan hal ini mohal bagi Allah Ta'ala. Masa Allah lupa? Masa Allah teledor? Yang perlu diingatkan siapa? Hanya orang yang lupa. Yang perlu ditegur hanya orang yang teledor. Makanya kemarin dijelaskan hukum meminta kepada Allah itu bagaimana? Ada yang mengatakan harus minta. Ada yang mengatakan nggak usah minta, nggak minta juga dikasih kok. Ada yang mengatakan lihat situasi dan kondisi. Kalau perlu minta ya minta. Kalau nggak perlu minta nggak usah minta. Ini pendapat ulama. Jadi wahada mustahilun Allah Ta'ala. Jadi Allah lupa atau Allah teledor itu mustahil. Walihada kana tarkut tolabi indaha ulai ya, adaban. Ya, karena alasan Allah itu mustahil lupa sama mustahil teledor, maka menurut arifin meninggalkan doa itu merupakan etika. Jadi nggak usah minta. Lah terus gimana? Ya cukup ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cukup itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man syaghalahu dzikri an mas'alati. Barang siapa yang sibuk mengingat aku tidak minta kepadaku, dia cuman ya Allah, ya Allah, ya Allah. Fakot apa? Akti fakot uktia khairun sailin. Maka sungguh orang itu akan aku beri lebih baik daripada apa? Permintaan orang-orang yang meminta. Ini tingkatan tertinggi. Zikir itu kan dibagi tiga. Ada zikir asma. Zikir asma itu zikir menyebut asma Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Allah, Ya Wahhab, Ya Rozak, yang maha pengasih, yang maha lembut, yang memberi rezeki. Itu. Ini zikir asma namanya. Itu tingkatan kita sebagai ibad, hamba. Ada zikir sifat, ya. Zikir sifat, ya. Ya Qadir, Ya Murid, Waidat yang apa? Kuasa, Waidat yang berkehendak. Itu namanya zikir sifat. Ini zikirnya muhibbin, ya. Zikirnya muhibbin. Zikirnya orang-orang yang sudah mahabbah sama Allah. Ada lagi zikir itu cuman apa? Zikir zat. Cuman ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini zikrul muhaqqiqin, zikirnya orang-orang yang sudah mencapai makom hakikat. Enggak usah minta. Sampai kalau bisa, kalau kita kan enggak doa, ya Allah, mudah-mudahan usahaku lancar, ya Allah, mudah-mudahan sehat, ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, pasti seperti itu. Itu kita. Kalau sampean sudah makom tinggi, itu cuman cukup ya Allah, ya Allah. Allah tahu yang terbesit dalam hatimu. Enggak usah kamu ungkap itu, Allah tahu. Waqad suila al-wasatiyu ayyad'uwa faqala akhsha in da'utu ayyuqala li in sa'alta namalaka indana faqadit tahamtana. Ya. Al Imam Wasati pernah ditanya, ya. Pernah diminta suruh berdoa. Imam Wasati ini menjawab, akhsha in da'utu, saya takut kalau aku berdoa sama Allah itu. Saya takut dikatakan apa? Ayyuqalali, kalau sampai dikatakan kepadaku insa'al tanah malaka indana faqad ditaham tanah. Kalau kamu meminta kepadaku apa yang menjadi hakmu, maka sungguh kamu itu telah berprasangka buruk sama aku. Ini kata Allah. Kalau itu memang hak kita, pasti akan diberikan kepada Allah tanpa kita pinta.
Makanya Syekh Al-Wasati disuruh doa itu nggak mau. Alasannya nggak mau itu takut ditanya Allah, kalau kamu minta sama aku apa yang menjadi hakmu, maka sungguh kamu itu berprasangka buruk sama aku, sama Allah. Coba, barang ini hak kita, masih digenggam sama Allah, belum diberikan sama kita, terus kita minta gitu, songong amat. Berarti kita nggak percaya sama siapa? Sama Allah. Sama aja kita berprasangka buruk sama Allah. Kenapa kok dianggap berprasangka buruk? Ya karena kalau itu hak kita, nggak usah kamu minta, pasti Allah akan berikan pada kita. Coba, sampai segitunya. Para ulama yang sudah menyamai makom makrifat billah itu, ya, itu mereka, bukan kita. Kalau kita kan masih, ya Allah, mudah-mudahan kerjaannya lancar ya Allah, keluarga sehat semua ya Allah, itu kita. Wa in sa'altana ma laysa laka faqad asata athana alaina. Lah, kalau kamu meminta kepadaku apa yang bukan hakmu, maka sungguh kamu itu sudah berbuat kurang ajar, istilahnya. Sudah berbuat apa? Buruk kepadaku, kata Allah. Rezeki ini punya si Fulan, tapi kita pinta, ya songong kan itu, punya orang kok dipinta, ya pasti Allah akan berikan sama si orang yang punya lah, nggak mungkin dikasihkan sama kita. Makanya rezeki itu nggak akan ketukar, rezeki itu tidak akan ketukar, rezekinya kambing nggak akan dimakan kucing, karena udah ada bagiannya masing-masing, masing-masing, ya. Jadi kalau kita meminta sesuatu yang bukan hak kita, sama aja kita itu su'ul adab, tidak sopan sama Allah. Si kita suruh muji kok kita salah gunakan. Nah terus yang benar bagaimana? Ini minta nggak boleh. Kalau hak kita aja kita minta nggak boleh, apalagi hak orang lain kan gitu. Terus yang benar bagaimana? Wa in rodita ajroina laka minal umur ma qadoina laka fituhur. Kalau kamu ridho, ya, ridho kata Allah, wa in rodita ajroina laka minal umur ma qadoina laka fituhur, maka yang berlaku ini akan terjadi. Jadi mendingan kita itu ridho ing pandum, nerimo ing pandum, menerima pemberian Allah apapun yang diberikan. Mau bentuknya itu senang, susah, sehat, sakit, sedikit, banyak, itu kita syukuri, kita ridho dengan apa? Takdirnya Allah, nggak usah ngersuloh, nggak usah gerutu. Lah itu. Nah ini yang tertinggi. Jadi ya kita ambil yang nomor 3. Kita ridho dengan ketetapan Allah, tapi dengan apa? Ikhtiar. Dengan ikhtiar ya berdoa. Itu yang baik begitu. Jangan ninggalin doa. Takutnya kalau ninggalin doa dikiranya kita apa? Sombong. Kita boleh tidak berdoa, tapi dengan alasan sudah percaya penuh atas pembagian Allah. Lah kalau kita kan masih ragu, nggak percaya kalau Allah pasti ngasih kita itu, Allah udah jamin rezeki kita itu, nggak percaya. Kadang kekhawatiran itu ada. Kenapa kok kita kurang percaya penuh sama Allah? Karena masih ada kekhawatiran, masih ada rasa takut di PHK, takut dipecat, takut nanti nggak dapat kerjaan, ada terasa cemas seperti itu. Kalau udah makom wali ya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, sudah nggak ada namanya rasa takut, rasa sedih itu nggak ada, hilang, lenyap, ya. Lah kalau kita kan belum, ya, takut nanti ditinggal pelanggan, takut macet duitnya, wah macam-macam, takut jualan nggak laku, ada perasaan-perasaan yang menghantui pikiran kita itu ada. Kalau nggak masuk takut nanti dipecat dari jabatannya, dimutasi, ada aja kekhawatiran seperti itu. Nah, jadi baiknya wa in rodita ajroina laka minal umur ma qadoina laka fituhur. Jadi kalau kamu ridho atas ketentuan yang sudah aku tetapkan, maka terjadilah apa yang aku tetapkan itu. Jadi yang terbaik kita itu ridho dengan takdirnya Allah apapun yang terjadi. Sampun. Wurudul faqati ayatul muridin. Al-ayan jamu'idin wa ya al-awqat al-aida 'alan nasi
fil masarrat wal arwah. Datangnya kesulitan itu lebarannya orang-orang yang menuju jalan menuju hadirat Allah. Kita itu kalau lagi sengsara, lagi sedih, lagi sulit, lagi tercepit, itu kalau bagi arifin merupakan lebaran, sedang senang-senangnya. Dibalik, teorinya dibalik. Kalau kita hari raya itu kan senang, yaumul surur, yaumul faroh, hari bergembira, hari bersuka cita, senang, baju baru, pakaian baru, ya. Pokoknya serba baru semuanya, bini baru. Jadi lebaran itu hari gembira, hari bersuka cita. Al-ayat jamu idin. Jadi ayat itu jamannya lafaz id. Idul Fitri, Idul Adha, karena terulang terus. Orang lebaran itu kan orang hari seneng. Anak kecil kasih duit, yang tadinya nggak boleh makan selama sebulan disuruh makan, hari seneng pokoknya. Jadi datangnya kesempitan itu lebarannya orang-orang yang menuju jalan menuju hadirat Allah. Fal muriduna yusirruna bil faqat li'annaha tasra'u bi usulim al maksud apa? Li maksudihim. Lima fiha minadzul wa qasrun nafsi kama tasurul awam bil ayat. Lima fiha min naili syahwatihim mimma la bisa wa ghairiha. Kenapa orang-orang yang menuju jalan hadirat Allah itu kok bergembira kalau lagi dalam keadaan sulit? Karena itu lebih mempercepat, ya, mereka bisa sampai menuju hadirat Allah. Jadi jalan terpintas paling baik itu ya lagi melarat, lagi nggak punya uang. Jalan cepat paling baik menuju Allah itu ya lagi kondisi sulit, lagi kondisi sulit. Ya. Li'anat tasra'u bi usuli min maqsudim. Lima fiha. Kenapa? Kalau orang-orang yang arif billah itu sempit, lagi sedih, lagi sengsara itu kok malah seneng. Karena di dalam keadaan sempit ini jiwa ini terasa hancur, terasa hina, terasa rendah. Sebagaimana orang-orang awam itu bergembira kalau datang hari lebaran. Kama tasurul awamu bil ayat lima fiha min naili syahwatihim. Kalau orang awam ya datang lebaran itu girang, senengnya minta ampun. Lah ya selama sebulan nggak boleh apa? Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Sekarang boleh makan. Seneng nggak? Seneng. Lah orang-orang yang menuju jalan Allah itu justru seneng kalau mereka itu apa? Terpuruk. Kalau mereka itu melarat. Kenapa? Karena dalam keterpurukan dan kemelaratan ini ada sifat hina, ada sifat rendah. Ada sifat hina, ada sifat apa? Rendah. Bon. Ini ada sebuah cerita. Saya itu ngalamin. Saya itu pernah punya teman waktu masih jaya itu wah angkuh banget lah. Kita deketin itu seorang-orang nggak butuh karena masih jaya. Ketika ya ekonominya jatuh, itu merendah. Coba, sampean kalau kaya, ngapain butuh kamu? Orang saya nggak minta makan sama kamu. Pasti ada perasaan seperti itu. Coba kalau posisi kita itu di bawah, pasti akan butuh apa? Atasan. Pasti. Kondisi itu mempengaruhi seseorang. Jadi kondisi keadaan situasi itu mempengaruhi perilaku seseorang. Orang di saat di atas itu bisa jadi lupa daratan, nggak ingat ke bawah. Baru setelah posisi di bawah itu akan nengok ke atas karena dia butuh. Ngalamin nggak cerita seperti ini dalam kehidupan kita? Ngalamin. Saya itu ngalamin. Wah dulu waktu masih jaya, ya, usahanya lancar, kontrakannya banyak, pokoknya acuh tak acuh. Begitu terpuruk, udah merasa begini, jatuh. Ini manusiawi, memang seperti itu. Ya. Paham ya? Paham. Oh. Rubbama wajata ayyuhal murid minal mazid az-ziyada fi halik min dawarati sirri wa husuri anwarin wa ma'arifa. Jadi kadang-kadang ya tambahan anugerah Allah itu
ya, kepada kita, bersihnya hati, memperoleh nur-nur cahaya kemakrifatan, itu datangnya justru Allah tambah ketika terpuruk. Memang seperti itu. Fil faqat ay fi hali murudiyah, di saat terpuruk tadi. Alaika malat tajiduhu fi shaumi wassalah. Jadi apa yang tidak kau dapati di sholat dan puasa itu bisa kau dapati di keadaan apa? Terpuruk. Makanya dawuhnya Gusmi itu ya. Takarrub, pendekatan diri kepada Allah itu hendaknya menjadikan kita itu legowo. Ya. Kadang-kadang kita ini tidak menerima dengan kenyataan. Misal kondisi ekonomi sekarang ini terpuruk, yang ada yang keluar dari keluhan kita ini kan mulut kita ini keluh kesah aja. Waduh, dagang sepi, usaha macet, kondisi kayak begini, biasanya ada job nggak ada job, pasti seperti itu. Itu kita, saya lah, bukan sampean. Ya. Kemarin waktu sekolah masuk order saya numpuk sampai nolak giliran, sekarang nggak ada satupun, udah bulan-bulan nganggur. Itu saya, bukan sampean. Ya. Itu. Nah, makanya ada suatu dosa itu tidak bisa terampuni kecuali dengan lelah. Ya. Ya kayak seorang suami mencari nafkah buat istrinya, dia capek lelah, itu bisa jadi pelebur dosa. Jalan menuju surga salah satunya itu adalah apa? Dengan cara melarat tadi. Dengan cara melarat. Lagi kan ada kan, suruh amal nggak bisa, suruh sholat, baca Quran nggak bisa, ya udah jadi orang miskin. Itu bisa jadi jalan dia menuju surga. Makanya di dalam kitab Hikam ini dijelaskan, terkadang-kadang wahai orang yang meniti jalan menuju hadirat Allah, ya, tambahan anugerah Allah menjernihkan hati, membersihkan jiwa, ya, munculnya cahaya-cahaya yang memancar dalam hati. Itu bisa kau dapati di saat engkau dalam keadaan terpuruk, yang mana cahaya-cahaya tersebut ya, atau kejernihan hati tersebut tidak engkau dapati di waktu sholat dan puasa. Li'annau qad yakunu qiyamuka bima li syahwati nafsika, karena bisa jadi kamu sholat dan puasa itu untuk apa? Memenuhi kepentinganmu, untuk interest, untuk memenuhi syahwat hasrat nafsumu. Wahududiha, ya, karena nafsu, ya sholat masih riya, belum ikhlas, ya, masih ujub, dibanggakan amalnya. Kalau orang terpuruk, apa yang dibanggain? Misal orang ini melarat, apa yang dibanggakan? Enggak ada. Kalau dikasih kaya, sholatnya rajin, masih ada yang dia banggain, itu hartanya atau sholatnya. Alhamdulillah saya bisa ibadah rajin karena ekonomi saya terpenuhi. Coba kalau saya melarat loh, kan? Itu sebenarnya nggak benar bahasa-bahasa seperti itu. Bisa jadi kalau saya sibuk nyari ekonomi, saya nggak bisa sholat jamaah 5 waktu, bisa seperti itu. Ya. Ya, karena di antara salah satu dosa itu ada suatu dosa ya, yang tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan lelah bekerja. Ya kayak suami nyari nafkah untuk anak istrinya, itu pelebur dosa. Ya. Paham nggih? Ya. Wa man kana hadza sabilu fala yu'minu bi dukhulul fala ya'manu fihi dukhulul afat fala fi duka tazkiyatun wala tahliyatun, ya. Jadi kalau orang itu seperti ini, kalau jalannya seperti ini, jadi ini jalan surga melalui apa? Dia melarat. Sampean pilih mana ini? Kalau saya nggak mau jalan ini, jujur aja. Sampean mau lewat surga tapi melalui pintu fakir, melalui pintu melarat. Ya, ini teorinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dipakai oleh Gusmi. Gusmi itu rumah aja nggak punya. Padahal kalau mau kaya raya itu masya Allah apa aja punya. Tapi rumah aja nggak punya. Tuh. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, al-faqirus sobiru afdalu minal ghonisya syakir. Orang fakir yang bersabar, orang melarat yang sabar, itu lebih baik daripada orang kaya yang bersyukur. Ini teori Syekh Abdul Qadir Jailani, wali kutub. Tapi kalau teori Abu Hasan As-Sadzili, al-ghaniyyu syakiru afdalu minal faqiris sabir. Orang kaya yang bersyukur itu lebih utama daripada orang fakir yang bersabar. Sampean pilih mana? Kaya syukur apa melarat sabar? Kaya syukur.
Kalau saya syukur kan enak, Pak Ustadz minta semen, oh tinggal tanter kayak syukur. Lah kalau Pak Ustadz bangun sampai melarat, apa yang saya kasih katanya? Ya. Saya yakin semuanya milih apa? Kayak syukur. Orang saya aja milih kayak syukur. Ya. Tapi ada salah satu pintu melarat untuk masuk surga itu. Jadi justru Allah takdirkan orang ini terpuruk, ya supaya hatinya itu jernih. Ya, dengan terpuruk, kondisi terpuruk, ekonomi terpuruk, itu mati kan longso. Ya Allah, perasaan saya ini nggak berharga. Ada perasaan seperti itu, nggak dipercaya orang saya nggak punya. Ada nggak perasaan seperti itu? Coba kalau saya kaya, ucapan saya pasti kun. Wah ini beresin, wah ada uangnya jadi. Lah kalau orang yang usul ini nggak punya uang, mana didengar orang? Enggak. Iya. Sampean pilih mana? Kaya syukur apa melarat sabar? Siapa yang ngacung melarat sabar? Enggak ada ya. Oh Didi begini. Mau jadi melarat sabar. Saya akanlah kayak bersyukur ya. Itu juga sama wali kutub. Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Jadi kadang-kadang ya keterpurukan itu bisa menambah anugerah Allah kepada diri kita. Dimana dengan terpuruk itu hati kita akan semakin bersih, semakin jernih, akan muncul nur-nur dan ma'rifat-ma'rifat, pengetahuan-pengetahuan dari Allah di saat kita terpuruk. Yang mana nur dan pengetahuan tersebut ya, bersihnya hati itu tidak bisa kita temukan di waktu sholat dan puasa. Karena tidak ada jaminan ya sholat kita itu diterima, tidak ada jaminan sholat kita itu selamat dari penyakit riya, penyakit ujub, penyakit merasa paling benar, itu nggak bisa. Ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang perlu tanyakan? Monggo. Nggak ada? Cukup? Paham ya? Bisa dipahamin. Saya simpulkan, jadi Allah itu tidak perlu diingatkan, juga tidak perlu ditegur. Yang perlu ingat itu kita, yang perlu diingatkan itu kita. Kalau itu memang hak kita, pasti akan Allah berikan sama kita. Kalau itu hak orang lain, sungguh kalau kita maksa minta, itu sangat suul adab atau tidak sopan. Lah terus harusnya kita itu ridho apapun takdirnya Allah gitu. Terus di saat terpuruk ini jangan dijadikan sebagai hambatan kita beribadah kepada Allah. Justru dalam kondisi terpuruk ekonomi atau terpuruk hal-hal yang lain, sakit dan lain sebagainya, itu bisa jadi menjadi penyebab jernihnya, bersihnya hati kita. Di mana kejernihan hati, kebersihan jiwa itu tidak bisa kita dapati dengan sholat atau puasa. Itu bisa jadi karena sholat dan puasa itu belum tentu aman atau lepas dari namanya penyakit. Kenapa para orang-orang yang arif billah itu kok seneng justru kondisinya terpuruk? Karena dengan terpuruk itu mempercepat jalan mereka menuju hadirat Allah. Kenapa kok mempercepat? Ya karena di dalam terpuruk itu ada kehinaan. Makanya saya kirim itu di grup kan. Akuilah kehinaanmu, maka pasti Allah akan mengangkat derajatmu dengan sifat kemuliaannya. Akui kelemahanmu, maka niscaya Allah pasti akan mengangkat dengan sifat kekuatannya. Nah itu yang perlu kita akui. Kita itu lemah, kita itu tidak berdaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا